Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung di Islamabad memasuki fase krusial untuk menentukan ketegangan yang sebelumnya sempat meledak. Sejumlah isu sensitif pun dibahas, dari mulai gencatan senjata di Lebanon, pelonggaran sanksi ekonomi Iran, hingga kendali atas Selat Hormuz. Lalu adakah harapan perundingan ini menghasilkan kesepakatan damai permanen? Kita akan bahas bersama Heribertus Jaka Triana, Guru Besar Hukum Internasional FH UGM. Pak Jaka, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak Ayu. Baik Pak Jaka, kita melihat situasi ini mengingat proses gencatan senjata yang sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak selama 2 minggu sebenarnya tidak berjalan terlalu mulus begitu ya Pak. Nah, kalau dari perspektif hukum internasional sendiri, apa saja kemudian kemungkinan skenario yang bisa terjadi dalam negosiasi di Islamabad ini Pak? Minimal ada beberapa skenario besar yang bisa kita prediksikan. Pertama, skenario yang pertama itu akan sangat tergantung dari kemauan mediator yang menjembatani, yaitu Pakistan, yang ini menjadi kunci yang dipercaya oleh Iran dan Amerika Serikat. Maka ketika kita melihat dan membaca statement-statement dan juga kertas posisi yang disampaikan oleh pemerintah Pakistan, itu sangat memberikan harapan untuk tercapainya satu yang disebut sebagai confidence building sebelum perundingan dilakukan. Yang kedua, skenario yang kedua, kita juga bisa melihat bagaimana negara, yaitu Amerika dan Iran, itu mempengaruhi dan juga memberikan kontrol efektif terhadap proksi mereka sebelum perundingan ini dilakukan. Amerika dalam hal ini kepada Israel itu memberikan satu poin besar, yaitu penghentian serangan di Lebanon. Saya kira ini juga menjadi prakondisi untuk menciptakan mood di dalam diplomasi mencapai kesepakatan itu. Lalu bagaimana Iran juga memberikan direktif kepada Hizbullah untuk menahan diri terlebih dahulu supaya permulaan perundingan ini juga berjalan lancar. Saya kira dua skenario ini juga menjadi satu skenario besar yang akan menentukan hasil ataupun proses dan hasil dari perundingan ini. Lalu saya kira juga saat sekarang pihak ketiga, yaitu dari PBB ataupun dari OKI dan juga assembly dari negara-negara Teluk, itu kan juga memberikan satu wacana terkait dengan titik tekan atau pressure terkait dengan substansi yang ini menyuarakan kepentingan bersama dari masyarakat internasional. Salah satunya adalah terkait dengan Hormuz ya, yang memiliki nilai strategis, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, yang ini disuarakan menjadi keprihatinan bersama. Saya kira tiga skenario ini yang nanti akan menjadi faktor ataupun penentu berhasil atau tidaknya kesepakatan yang diprakarsai oleh Pakistan. Oke, tadi skenario-skenario mungkin saja terjadi dalam negosiasi di Islamabad, tapi kalau kita fokus pada komposisi delegasinya, Pak Jaka, kita melihat delegasi AS mengirim ada wapresnya, JD Vance, dan juga menantu Trump, ada Jared Kushner. Tapi kalau misalkan dari Iran, ini ada delegasinya dari Menlu, Abbas Araghchi, dan juga ketua parlemennya, ada Mohammad Bagher Ghalibaf. Kemudian kalau dari Pakistan sendiri diwakili oleh PM Muhammad Shehbaz dan juga Syed Asik Munir. Nah, kalau kita melihat komposisi delegasi ini menurut Pak Jaka seperti apa? Apakah ini bisa menghasilkan kesepakatan deeskalasi atau gencatan senjata permanen seperti yang diinginkan oleh dunia? Saya kira representasi para pihak itu tergantung dari akreditasi dari masing-masing negara yang ini memberikan kuasa penuh untuk membicarakan, untuk merepresentasikan kepentingan dari dua negara yang sedang bergejolak ini. Ini pun kita bisa melihat bahwa Pakistan itu juga diwakili oleh pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas itu. Dalam hukum internasional, pembuatan perjanjian internasional bilateral maupun multilateral, ketika ini sudah diakreditasi oleh masing-masing negaranya, mereka memiliki kuasa penuh untuk mendiskusikan, merepresentasikan negaranya sebagai utusan formal. Saya kira ketika kita melihat struktur komposisinya pun ini tidak mempengaruhi kapasitas mereka dari sisi kapasitas atau personalitas hukumnya, tetapi dari sisi image lalu ketentuan di dalam kedekatan-kedekatan informal yang terjadi. Saya kira ini menarik untuk bisa kita lihat. Salah satunya kalau kita lihat diwakili oleh wakil
Presiden Amerika ini memberikan gambaran bahwa ini menjadi sebuah keseriusan, kelenturan dan juga keberlanjutan statement-statement luar negeri yang merupakan bentuk diplomasi yang diwakili oleh Wakil Presiden Amerika Serikat. Amerika ingin menunjukkan bahwa ini adalah sebagai kelanjutan yang terus-menerus yang diwakili oleh wakil presidennya. Dan saya kira ini merupakan satu ketentuan yang bisa kita lihat bahwa Amerika juga menunjukkan keseriusannya, Iran juga menunjukkan keseriusannya, tetapi dari sisi perwakilan ini ada satu dinamika yang bisa menentukan alot tidaknya, lalu formalitasnya, dan juga saya kira masing-masing sudah memiliki kalkulasi-kalkulasi politik, ideologi, keamanan, pertahanan masing-masing melalui representasi-representasi yang mereka wakili di dalam perundingan di Islamabad. Saya kira figur-figur yang mewakili itu merepresentasikan kepentingan, satu, lalu yang kedua juga kapabilitas mereka selama konflik berlangsung, dan saya yakin, saya percaya ini sudah diakreditasi oleh Pakistan sebagai pihak-pihak yang memiliki kedekatan-kedekatan politik, saluran-saluran backdoor channel dengan Pakistan yang pasti akan mendukung kelancaran dialog ataupun perjanjian bilateral antara Amerika dengan Iran. Saya kira figur-figur ini pasti akan memainkan peran mereka masing-masing, baik secara formal maupun informal, yang ini semoga nanti bisa berjalan dengan baik di dalam perundingan yang berlangsung. Oke, jadi keseriusan dari masing-masing pihak sudah terlihat dalam perwakilan dari orang-orang yang dikirimkan dalam pertemuan ini. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah, Pak, efektivitas dari pertemuan ini. Karena kan kita mengetahui pertemuan di Islamabad ini sifatnya adalah mediasi, negosiasi begitu. Lantas secara hitam di atas putih, adakah hukum yang mengikat hasil dari pertemuan ini? Dan kalau misalnya nanti kesepakatan sudah terbentuk, bagaimana caranya bisa memastikan pihak-pihak yang berkonflik ini benar-benar mematuhi kesepakatan? Karena kita juga mengetahui bahwa sebelum-sebelumnya juga ada negosiasi, ada kesepakatan, tapi tetap dilanggar. Saya secara pribadi itu kok agak ragu ketika gencatan senjata ini terus dimulai dengan apa yang disebut sebagai bilateral talks, dan di situ ada mediator. Saya kira esensi dari permasalahan antara Amerika dengan Iran itu isu pokoknya itu adalah terkait dengan pengayaan uranium, satu, lalu yang kedua itu adalah terkait dengan kekuasaan ataupun embargo Amerika terhadap Iran, ya, lalu juga bantuan Amerika terhadap Israel yang ini menjadi sebuah ancaman quote unquote bagi Iran di dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Saya kira ini adalah isu pokok yang menjadi pokok permasalahan. Dari 10 butir yang disampaikan oleh Iran itu kan terlihat sekali pernyataan dari Amerika itu juga sangat-sangat menentang, sehingga pada kuncinya kesepakatan pokok yang akan sifatnya adalah long lasting terkait dengan pokok permasalahan, saya kira akan sangat sulit untuk dapat dicari titik temu di Islamabad. Saya kira nanti endingnya itu adalah kesepakatan ceasefire yang intinya adalah sifatnya teknis, sifatnya itu adalah penghentian permusuhan yang tidak didasari pada adanya permanent peace treaty atau peace agreement antara Amerika dengan Iran. Kenapa? Karena sekali lagi isu pokoknya itu jauh panggang dari api, yang ini saya kira menjadi satu kepentingan yang eksistensialisme di antara kedua negara ataupun tiga negara yang terlibat, sehingga membutuhkan satu pertemuan yang sangat-sangat mendalam dan tidak dibatasi oleh kerangka kerja 2 pekan. Saya kira eskalasi perundingan ini tidak akan mencapai pokok di dalam sengketa ini. Yang terjadi nanti intinya adalah pausing the button, yang ini adalah peace agreement yang sementara untuk menghentikan eskalasi konflik yang memakan banyak korban, yang ini juga menimbulkan unnecessary damages terhadap civilian object yang sangat mengganggu keamanan, ketertiban dan juga kepentingan perekonomian dunia. Saya kira ini yang menjadi nanti hasil titik temu awal yang saya yakin tidak akan menyelesaikan permasalahan mendasar antara Amerika, Iran dan Israel. Berarti nanti masalah mendasarnya tidak akan, prediksi dari Pak JK tidak akan selesai di meja perundingan di Islamabad
pada pekan ini ya, pada tanggal 10 April kemarin. Tapi Pak Jaka, kalau kita menarik ke dalam negeri begitu, bagaimana peran Indonesia di jeda perang ini? Apalagi kalau kita mengetahui juga Indonesia kan merupakan pendiri gerakan non-blok. Apa sebenarnya kontribusi nyata yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia? Kita harus melihat dan juga harus melakukan point of view kita berdasarkan satu, kepentingan nasional kita terkait dengan konflik ini apa. Lalu yang kedua adalah terkait dengan ketahanan nasional kita terhadap konflik ini ke depannya seperti apa. Lalu yang ketiga, dan ini saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita menerjemahkan yaitu posisi ideologi politik pertahanan keamanan kita ke depan sebagai sebuah bangsa yang tidak hidup sendirian. Yang pertama, terkait dengan kepentingan nasional kita, tentu kita akan berbicara jangka pendek terkait dengan perdamaian antara Amerika dengan Iran. Yang terkait dengan situasi ini itu kan tidak menentu. Bagaimana saat sekarang pemerintah harus memiliki fokus yang jelas terkait dengan perlindungan warga negara Indonesia yang ada di wilayah-wilayah konflik tersebut. Bagaimana sekarang pemerintah sesegera mungkin mengaktifkan apa yang kita sebut sebagai contingency plan ketika kesepakatan damai antar para pihak yang bertikai ini tidak tercapai. Bagaimana pemerintah melindungi kepentingan warga negara kita yang ada di sana? Bagaimana informasi untuk evakuasi mereka di port-port terdekat untuk dapat menyelamatkan mereka dari ancaman ini? Saya kira ini perlu dipikirkan sesegera mungkin. Lalu Kementerian Luar Negeri saya kira sudah saatnya juga harus mengaktifkan contingency plan yang ini sudah diatur melalui peraturan Menteri Luar Negeri tahun 2018 terkait dengan apa itu rencana-rencana strategis yang ini bisa digunakan untuk sesegera mungkin memberikan informasi, memberikan mekanisme terkait dengan evakuasi, terkait dengan penarikan warga negara Indonesia di konflik-konflik itu, portnya ada di mana saja, mekanismenya siapa saja, dan yang paling penting adalah kontak personnya siapa. Ini adalah sebagai sebuah antisipasi. Lalu yang kedua, kepentingan nasional kita terkait dengan UNIFIL yang ada di Lebanon, saya kira sudah saatnya. Saat sekarang pemerintah itu juga melakukan advokasi di New York, di PBB, untuk lebih melengkapi pasukan UNIFIL terkait dengan kemampuan taktis mereka di dalam zona demilitarisasi antara Israel dan Hezbollah. Di mana mereka berdiri di tengah-tengah ini, mereka harus memiliki kecukupan dan juga kecakapan taktis militer untuk mempertahankan misi dan mandat mereka. Saya kira Indonesia perlu meningkatkan advokasi untuk meningkatkan mandat yang UNIFIL punya saat sekarang, yaitu bagaimana mereka dapat menggunakan kekuatan bersenjata untuk self defense dalam kerangka proaktif sebagai pihak penengah di antara konflik para pihak ini saat terjadinya perundingan di antara kedua negara, Amerika dan Iran. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kepentingan ekonomi kita, ketahanan energi kita, itu menjadi hal yang paling penting untuk dapat dipikirkan. Saya kira apa yang dilakukan Menteri ESDM itu patut diapresiasi, bahwa diversifikasi produsen minyak untuk kecukupan Indonesia dalam kurun waktu 3 bulan misalnya, ini sudah dipikirkan dan dicarikan alternatif selain dari Teluk, yaitu Qatar, Oman, dan lain sebagainya. Saya kira ini harus segera dilaksanakan. Kemampuan kita untuk stok BBM kita selama kurang lebih 3 bulan untuk mengantisipasi ketika terjadi deadlock di dalam pembicaraan bilateral di antara para pihak di Islamabad ini. Saya kira ketahanan energi ini menjadi hal yang penting untuk dapat terus diwacanakan, untuk terus dijabarkan dalam kerangka kerja operasional taktis di lapangan. Ini saya kira penting untuk dapat kita gunakan sebagai cara kita mempresentasikan kepentingan nasional kita terkait dengan terkait dengan cadangan minyak yang ada di kita. Lalu bagaimana saat sekarang ketika kita memprediksikan terkait dengan penentuan posisi ideologi politik pertahanan keamanan kita dalam kerangka non-blok. Ingat, kita itu tidak terlibat langsung di dalam konflik ini, tetapi kita itu menerima dampak negatif secara langsung terhadap kemampuan, kekuatan ekonomi politik pertahanan kita. Salah satunya saya kira kita ini tidak memihak, tetapi bagaimana kita bisa proaktif menyuarakan yang sifatnya itu adalah kepentingan internasional, kepentingan masyarakat luas. Misalnya, salah satunya adalah status Selat Hormuz yang menurut hukum internasional ketika ini ada konflik,
negara pantai, walaupun Iran bukan negara UNCLOS, itu dapat quote unquote menarik tarif yang ini menjadi sebuah legitimasi negara-negara pemilik selat yang pada kenyataannya itu bertentangan dengan hukum internasional. Bagaimana seperti Indonesia, bagaimana dengan negara-negara lain yang memiliki selat, ini akan bisa menjadi sebuah pelanggaran hukum internasional yang harus diingatkan. Sudah saatnya, saat sekarang Indonesia menginisiasi melalui channel diplomatik dengan Pakistan untuk titip suara. Bagaimana kondisi Selat Hormuz ini bisa memberikan satu gambaran ke depan bagaimana negara-negara pemilik selat itu bisa mengikuti Iran dan itu dapat melanggar apa yang disebut sebagai ketentuan internasional. Karena di sana yang namanya selat used for international navigations itu memiliki status khusus yang satu terbuka, para pihak bisa menggunakannya untuk kepentingan mereka yang ini dijamin kebebasannya. Nah, saya kira ini juga perlu disuarakan oleh Indonesia dalam kerangka tidak terkena langsung tetapi harus proaktif menyuarakan kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Lalu yang kedua, posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB sudah saatnya juga mengintrodusir saat sekarang peningkatan kemampuan UNIFIL ataupun peacekeeping operation di seluruh dunia untuk tanggap, untuk siap siaga dalam kerangka penggunaan modalitas yang ada di lapangan. Saya kira saat sekarang sudah saatnya juga Indonesia memprakarsai apa yang disebut sebagai inisiatif untuk menggalang, memperkuat kemampuan pasukan perdamaian yang diterjunkan oleh PBB untuk dapat dilengkapi dengan mandat yang jelas yang dapat diturunkan sekali lagi dari status of missions agreement ke status of force agreement yang diturunkan di dalam rule of engagement yang jelas yang dapat dilakukan oleh para pihak di lapangan. Khususnya sekali lagi dalam menjaga gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah di Lebanon. Baik, Pak JK, menarik Anda membahas mengenai ketahanan energi baik secara nasional maupun global begitu, karena memang yang menjadi perdebatan panas saat ini adalah Iran yang ingin memungut tarif ya bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz begitu. Padahal seperti yang tadi Anda sampaikan ini sudah dilarang dalam UNCLOS meskipun memang kondisinya Iran dan Amerika Serikat hingga saat ini belum meratifikasinya. Tapi dalam perspektif hukum internasional, Pak JK, apakah kemudian Iran memiliki legalitas untuk memungut tarif di Selat Hormuz dan apakah ini bisa menjadi jurisprudensi bagi negara-negara lain? Saya menyatakan tidak. Kenapa? Karena Amerika pun juga bukan negara peserta dari UNCLOS, tetapi sikap, perilaku, kehendak dari Amerika itu selalu menghormati apa yang ada dalam ketentuan UNCLOS, termasuk penggunaan selat used for international navigations. Dan ini kita bisa melihat bahwa penggunaan selat untuk kegiatan navigasi internasional itu sudah diterima sebagai sebuah kebiasaan yang memiliki opinio juris, demikianlah hukumnya, yang ini sudah dipraktekkan secara berulang-ulang oleh negara-negara walaupun mereka tidak meratifikasi UNCLOS, sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan internasional yang dapat diterima. Satu. Lalu yang kedua, walaupun Iran saat sekarang berargumentasi bahwa ini adalah masa armed conflict di wilayah laut, kita memasangi apa yang disebut sebagai sea weaponry system ataupun benda-benda yang dapat menghancurkan kerangka-kerangka penggunaan infrastruktur sipil maupun militer, entah itu ranjau, entah itu bom dan lain sebagainya. Sehingga memang betul secara faktual Iran itu memiliki dasar yang kuat faktual bahwa wilayah itu tidak aman karena ada ranjau dan lain sebagainya. Dengan alasan ketidakamanan ini, seharusnya Iran itu tidak dapat mengajukan bahwa apapun kapal yang lewat Selat Hormuz dapat dimintai kontribusi sejumlah uang tertentu. Ini nggak boleh. Boleh ketika ini dilakukan satu sifatnya itu adalah temporarily dan Iran harusnya menyampaikan oke, ini akan kita terapkan dengan alasan misalnya asistensi dari perahu-perahu militer yang dia tahu jalurnya yang aman seperti apa dan lain sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Saya kira ini harus dapat disampaikan oleh Iran supaya tidak terjadi yang disebut sebagai international prejudice terhadap pelanggaran hukum internasional di UNCLOS. Lalu yang kedua, prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu negara menurut UNCLOS boleh menerapkan pembiayaan sepanjang itu perlu, misalnya untuk kemampuan administrasi, towing, lalu directing dan lain sebagainya. Nah,
ini pun prinsipnya harus tunduk pada satu profesionalisme di dalam kegiatan maritim pelayaran di selat sempit yang harus mengatur traffic congestion-nya untuk menghindari hal-hal berdampak buruk, satu. Lalu yang kedua harus dilakukan secara proporsional dalam konteks penggunaan ekonomis maupun non ekonomis, dua. Lalu yang ketiga ini yang paling penting saya kira, yaitu sifat penerapannya adalah non diskriminatif. Selama ini saya kira apa yang terjadi dengan kapal tanker milik Cina itu kan diperlakukan berbeda dengan kapal-kapal non komersial lainnya. Saya kira ini pesan yang menurut saya kurang elok, kurang pas, dan ini bisa menjadi pressure, international pressure kepada Iran bahwa penerapan pembiayaan itu harusnya satu bersifat temporary, yang kedua profesional, yang ketiga proporsional, dan yang keempat itu adalah non diskriminatif. Iran harus dapat menjawab ini supaya tidak menjadi satu presiden buruk nantinya ke depan terkait dengan penggunaan selat yang ini dipergunakan oleh masyarakat internasional, memiliki nilai ekonomis tinggi, memiliki nilai politik tinggi, yang ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menginisiasi ataupun menyuarakan kepada Pakistan untuk mengambil isu ini sebagai satu bentuk ataupun objek yang nanti didiskusikan atau disepakati antara Amerika dengan Iran. Baik, oke. Pak Jaka, terakhir kalau kita melihat di kasus-kasus sebelumnya dalam banyak konteks begitu ya, mediasi dari pihak ketiga sering kali gagal. Menurut Anda, apa yang membuat peluang perundingan di Islamabad ini berbeda, atau justru Anda melihatnya ini pertemuan malah rentan? Saya kira untuk menyelesaikan esensi konflik antara Amerika dengan Iran itu saya kira rentan. Kenapa? Karena saya yakin tidak akan mencapai pokok permasalahan, inti permasalahannya tidak akan didiskusikan. Itu yang paling penting. Namun demikian, saya kira ketika terjadi jeda ini, kita bisa melihat peran Pakistan yang memiliki kedekatan dengan Teheran, dia memiliki perbatasan darat, dia memiliki kerjasama militer untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan lintas batas negara Iran dan Pakistan yang terbangun melalui kerjasama militer maupun non-militer yang sangat kuat. Saya kira ini menjadi sebuah kepercayaan Iran terhadap Pakistan. Lalu yang kedua, Pakistan itu juga memiliki kedekatan militer dengan Amerika yang saya kira kerjasamanya juga sudah panjang ya, sehingga ini menjadi sebuah pengharapan supaya kerugian dari Iran dan Amerika itu bisa diminimalisir sehingga kepentingan mereka itu dapat bisa dikurangi terlebih dahulu sambil melihat kemana larinya. Saya kira peace agreement ataupun ceasefire ini sebenarnya intinya itu adalah bagaimana kedua belah pihak, para pihak ini menghentikan laju sepedanya, menaruh kaki mereka di tanah, melihat kemana mereka mau pergi, dan menentukan tujuan yang hendak mereka capai ke depannya. Saya kira ini hanya pausing the button supaya mereka bisa menarik nafas, mengidentifikasikan kepentingan jangka pendek mereka untuk semoga nanti harapannya adalah sampai pada esensi pokok dari yang dipermasalahkan antara Amerika dengan Iran. Baik. Nah, ini satu. Lalu yang kedua saya kira sudah saatnya juga koalisi misalnya organisasi masyarakat Islam, lalu juga Pakistan sebagai anggota GNB itu juga menyuarakan kepentingan-kepentingan yang lebih besar sebagai sebuah koalisi yang bisa menyatukan antara Amerika dengan Iran melalui eksaminasi kepentingan ekonomi politik yang lebih besar di dalam hukum dan hubungan internasional. Saya kira ini akan menjadi rujukan yang baik untuk Amerika dan Iran untuk berhenti sebentar dan mengikuti jeda ini sebagai sebuah pertanda baik untuk menghentikan kekerasan yang ada. Baik. Kita akan sama-sama menunggu seperti apa hasil negosiasi dan juga mediasi antara AS dan Iran yang berlangsung di Islamabad. Apakah akan menyentuh hasil atau permasalahan inti? Itu yang kita harapkan bersama. Terima kasih atas analisa yang telah Anda bagikan kepada kami, Profesor Heribertus Djaka Triana, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selamat malam Pak Djaka, sehat selalu, terima kasih. Selamat malam, sehat selalu, terima kasih.